Dituding kesulitan di MU, Jadon Sancho, kami masih saling mengenal. Hari-hari pertama Jadon Sancho untuk Manchester United tidak langsung berjalan mulus. Sancho sudah beberapa kali bermain, tapi justru mendapatkan kritik dari fans. Sancho sudah mengisi posisi tersebut di awal musim ini. Sayangnya, permainan Sancho dianggap kurang memuaskan. Saat ini Sancho memasuki skuad MU yang punya banyak striker dan winger. Dia harus menghadapi persaingan internal. Sancho tampaknya sudah memahami hal itu. Dia mengaku sudah tidak sabar berduet dengan Marcus Rashford. Lantas, soal permainan yang belum maksimal, Sancho menegaskan bahwa saat ini dia dan rekan-rekannya masih berusaha saling mengenal. Bakal jadi kombinasi luar biasa ketika Marcus Rashford kembali nanti. Tentu saja saya juga sudah melihat aksi Mason baru-baru ini. Dia luar biasa, kami masih saling mengenal. Tentunya soal pergerakan dan hal-hal semacam itu meningkatkan pemahaman kami. Namun tentu bakal luar biasa jika kami bertiga turun bersama di lapangan, ujar Sancho. Sancho memikul ekspektasi besar di MU. Sebelumnya dia menorehkan catatan 50 gol dalam 137 penampilan untuk Dortmund. Fans MU bakal menuntut hal yang sama. Sancho akan diminta mencetak banyak gol, setidaknya meringankan beban striker. Saya hanya perlu membawanya ke sini dan semoga saya bisa buktikan kepada fans apa yang saya berikan, ujar Sancho menambahkan. Van de Beek tebar kode ke Solskjaer, saya bisa kok jadi gelandang bertahan. Selama ini banyak yang meragukan kemampuan Donny van de Beek sebagai seorang gelandang bertahan. Namun pemain MU itu cukup yakin mampu melakukan tugas tersebut dengan baik. Van de Beek cukup sering dibicarakan di kalangan pecinta Manchester United. Namun bukan karena prestasi maupun performa di lapangan. Batang hidungnya malah lebih sering terlihat di bangku cadangan. Sepertinya Solskjaer selaku pelatih masih belum punya kepercayaan pada jebolan akademi Ajax Amsterdam tersebut. Atau mungkin memang belum ada tempat yang tersedia untuknya di lini tengah. Selama ini Van de Beek dianggap lebih mampu bermain sebagai seorang gelandang serang. Tidak heran kalau dirinya jarang bermain. Malah manajemen klub patut dipertanyakan karena memaksa membelinya dari Ajax di tahun 2020 lalu. Untuk menggantikan McTominay sebagai gelandang bertahan pun publik meragukan itu. Namun Van de Beek percaya bahwa dirinya mampu mengisi peran tersebut. Ya, saya kira saya bisa melakukannya. Saya tidak tahu apa yang pelatih pikirkan dan apa yang diharapkan dari saya. Tapi saya pernah memainkan peran itu sebelumnya bersama Ajax. Itu sangat sulit untuk dikatakan karena bergantung pada bagaimana Anda bermain sebagai sebuah tim. Cara bermain kami buat saya cocok sebagai nomor 6 atau nomor 8. Saya hanya ingin bermain, jadi tidak peduli di mana posisinya, pungkas Van de Beek dengan nada bercanda. Plus minus posisi terbaik Cristiano Ronaldo di Manchester United, striker atau winger. Transfer Ronaldo diyakini akan membawa dampak besar. Sekarang MU punya salah satu pemain terbaik di dunia. Seharusnya mereka mulai mengincar trofi. Meski begitu, kedatangan Ronaldo juga diyakini akan membawa perubahan besar. Saat ini ada terlalu banyak striker dan winger dalam tim MU. Salah satu perubahan besar yang mungkin terjadi adalah terkait posisi di lapangan. Posisi apapun yang diisi Ronaldo tentu akan berdampak pada pemain-pemain lainnya. Solskjaer tidak bisa menghapus kemungkinan Ronaldo bermain sebagai winger. Jika Ronaldo bermain di kiri, maka posisi striker bisa diisi oleh Edinson Cavani. Ini jadi opsi menarik. Cavani mungkin akan berperan membantu Ronaldo seperti yang dilakukan Karim Benzema di Real Madrid. Masalahnya ada di sisi lapangan yang lain. Di winger ada Jadon Sancho, Mason Greenwood, atau Marcus Rashford yang berebut tempat. Solskjaer harus membuat keputusan sulit. Akan ada pemain yang dikorbankan. Memainkan Ronaldo sebagai ujung tombak lini serang MU tampaknya jadi opsi paling masuk akal saat ini. Terbukti, posisi inilah yang diisi Ronaldo dalam beberapa tahun terakhir. Ronaldo sudah 36 tahun, masih hebat tapi kecepatannya menurun. Sebab itu Ronaldo menjelma jadi penyerang nomor 9 yang tidak perlu kecepatan, tapi tetap mematikan. Pergantian posisinya berjalan mulus. Dia punya segalanya untuk jadi striker top. Menariknya MU memang membutuhkan striker yang bisa jadi jaminan gol. Seharusnya lebih mungkin kalau Ronaldo bermain sebagai striker. Namun mungkin ada beberapa pemain yang harus dikorbankan seperti Cavani dan Greenwood.
Sudah resmi, MU ambil opsi cicilan 5 tahun untuk transfer Cristiano Ronaldo. Setan merah resmi mengambil opsi cicilan 5 tahun untuk transfer Ronaldo. 2 pekan yang lalu, Manchester United membuat kejutan di bursa transfer. Setan merah resmi mendaratkan Ronaldo dari Juventus. Juventus pada saat itu dikonfirmasi bahwa MU harus membayar 15 juta euro untuk transfer Ronaldo, di mana mereka diizinkan menyicil mahar tersebut sebanyak 5 kali. Mengutip dari Romano, MU memberikan sikap terkait situasi itu. Mereka resmi mengambil opsi menyicil transfer Ronaldo. Mereka akan membayar sebesar 3 juta euro per tahun. Cicilan mereka baru selesai hingga tahun 2026 mendatang. Jumlah ini masih belum termasuk jumlah penambahan dalam kesepakatan transfer tersebut. Romano menjabarkan bahwa ada penambahan sebesar 8 juta euro dalam kesepakatan transfer Ronaldo ke MU. Menurut Romano, penambahan 8 juta euro itu cukup mudah direalisasikan, sehingga Juventus bisa mendapatkan uang tersebut. Peringatan ke Ole, beli pemain jangan cuma dicadangkan. Superstar Portugal berusia 36 tahun itu akan melapor untuk pelatih di Carrington minggu ini untuk pertama kalinya sejak bergabung kembali dengan klub dari Juventus setelah menghabiskan 5 hari di karantina karena aturan COVID-19. The Sun melaporkan Ronaldo akan punya sedikit waktu untuk mempersiapkan pertandingan Liga Primer Sabtu melawan Newcastle di Old Trafford yang telah dialokasikan oleh banyak orang sebagai pertandingan untuk debut keduanya. Ronaldo mungkin harus puas mendapat 4 di bangku cadangan melawan Newcastle ketika Solskjaer menunggu 2 minggu untuk memberi Rafael Varane start pertamanya setelah bergabung dari Real Madrid seharga 41 juta euro. Mantan bintang Real Madrid itu dapat mengharapkan awal dalam perjalanan tandang di Liga Champions ke Swiss pada Selasa depan ketika mereka menghadapi Young Boys di Bern. Portugis dibebaskan dari tugas internasional awal pekan ini dan mendarat di Manchester pada hari Kamis. Dia menjalani masa isolasi diri dengan keluarganya sebelum bergabung dengan rekan satu tim barunya setelah jeda internasional yang membuatnya menjadi orang dengan gol internasional terbanyak untuk negara mereka dalam sejarah. Solskjaer harus cerdik dalam memilih susunan pemain karena dia banyak mendapatkan kritikan sudah beli pemain mahal-mahal justru dicadangkan.